Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat. Rasanya saya salah ini Kiai Afifuddin berbicara di depan para kiai sepuh. Jadi saya rasa hari ini saya orang yang salah tapi tersesat di jalan yang benar. Saya bukan orang yang mestinya memberikan tausiah, tapi karena perintah dari Kiai Soleh dari kemarin, maka pada kesempatan hari ini saya terpaksa berdiri di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar Raden Ahmad. Tentunya yang pertama, saya menyampaikan salam dari ayah saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sukron Ma'mun, yang sejatinya beliau ingin hadir ke acara ini, tetapi pada kesempatan terakhir beliau memerintahkan saya untuk hadir. Alhamdulillah tadi masih dapat pesawat dengan Kiai Khalil Nafis. Jam 5 subuh berangkat dari Jakarta sampai juga ke Banyuwangi. Ayah saya bilang penting hadir, bersilaturahmi, menjaga tradisi orang-orang tua kita. Acara hari ini itu kan sejatinya halal bihalal. Ini menggunakan kosakata Arab. Halal itu bahasa Arab, baknya juga bak huruf Arab. Halal yang kedua juga bahasa Arab. Tapi kalau ditanya sama orang Arab, itu se-Arab enggak paham, Pak. Se-Arab-Arabnya orang Arab dan seajam-ajamnya orang ajam yang ke Arab-Araban, itu enggak ada yang ngerti yang namanya halal bihalal. Ini betul-betul tradisi di kita. Walaupun intinya itu adalah silaturahmi, intinya adalah silaturrajuli ahlawuddi abihi. Saya dulu ingat ayah saya nyebut nama-nama kiai yang tadi disebutkan, mungkin beliau sudah wafat, disambung oleh putranya, disambung oleh zuriyahnya, bisa ketemu gara-gara halal bihalal di sini. Maka halal bihalal itu tradisi, tapi substansi agamanya bagus dan ini harus kita lestarikan. Di Indonesia itu para kiai banyak tradisi yang bagus yang boleh jadi cuma ada di Indonesia. Kalau maknanya kita pelajari, itu dalam betul. Misalnya mudik. Di dunia ini yang punya tradisi mudik itu cuma orang Indonesia. Biar macet, biar sewa mobil, duit berapa saja itu mesti dilakukan. Itu cuma ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat mudik, itu maknanya dalam, Bapak. Mudik itu kan silaturahmi. Mudik itu kalau orang tuanya ada di kampung, orang tuanya ada di kota yang berbeda, kemudian anaknya pulang. Anaknya pulang itu bawa anaknya lagi. Maka kakek di Madura itu kalau anaknya bilang mau pulang bawa cucu, itu boleh jadi leher kakeknya itu kayak hadis muadzin zaman Rasulullah itu, atwalu unukon, lehernya panjang. Itu belum datang ditanya, nak
sudah sampai mana? Dijawab sama anaknya, sudah sampai di Madiun misalnya. Ngitung itu kakeknya, berapa jam lagi sampai Surabaya, berapa jam lagi sampai Bangkalan. Begitu anaknya datang, cucunya digendong, orang tuanya seneng. Pertanyaannya, ada ndak wirid yang lebih ampuh, ada ndak wirid yang lebih mujarab dari membahagiakan orang tua kita yang sudah sepuh, dibahagiakan cuman dibawakan cucunya. Ini kan wirid yang luar biasa ya. Makanya mudik itu tradisi Indonesia, tapi maknanya dalam dan dapat keistimewaan. Di dunia ini Pak, kita ini bukan saya ngajarin yang tidak benar ya, melanggar lalu lintas itu kalau waktu mudik itu halalan thayyibah. Tidak ada polisi. Saya punya pengalaman panjang, salah jalan nantang polisi, tapi kalau waktu mudik itu polisinya masya Allah ahsanun nasi khuluqan polisinya itu. Saya kemarin itu lebaran 7 hari, saya ada di Boyolali, pulang mau balik ke Surabaya, mau ke Sampang. Saya naik kereta biar tidak macet dari Solo ke Surabaya. Tapi dari Boyolalinya itu kan harus naik mobil Pak. Saya biasa paling 1 jam. Saya ingat di Solo itu ada masjid baru, masjidnya Syekh Zayed, orang ramai mau sholat situ. Saya bilang sama panitianya, saya mau mampir ke masjid itu. Kalau begitu Gus, kalau mau mampir ke sana harus 2,5 jam atau 3 jam sebelum kereta kita sudah harus ke sana. Biasanya sejam, mampir masjid 1 jam, persiapannya 1 jam, 3 jam. Akhirnya saya ke masjid itu enggak, sholat duhur juga enggak. Kenapa? Macetnya la haula wala quwata, mirip kayak orang di Arafah. Saya lihat di Google Map itu, begitu masuk di Solo, polisinya udah bingung, jalanan ditutup itu, banyak yang dibuat mendadak satu arah. Saya panik betul. Kereta api Argo Wilis dari Bandung itu yang saya mau naiki ke Surabaya, itu jam 3 di stasiun Solo. Saya jam 3 kurang 15 menit belum sampai stasiun. Itu kayaknya baca hizib apa aja ketinggalan kereta itu ya. Saya waktu itu lihat maps, stasiun itu dekat. Kalau kita belok kanan, ini 5 menit nyampai. Tapi di kanan itu dipasangin barikade polisi itu loh Pak, yang warnanya orange, polisinya 3, gede-gede badannya. Saya bilang sama yang supir itu, belok kanan. Katanya dia, jangan Gus, itu nantang polisi, belok kanan. Saya bilang, kalau enggak sampai saya ke stasiun. Belok kanan betul Pak. Polisinya dari tepi jalan itu loncat. Kata polisi, nantang saya ini orang. Sudah saya tutup buat satu arah, jelas-jelas polisinya 3, saya tetap ke situ. Begitu ke situ, polisinya loncat ke jalan, saya buka kaca jendela. Saya ngomong, Pak, lebaran. Aneh, polisinya bilang, monggo. Di dunia mana ada polisi ngasih maaf dengan kata-kata lebaran? Itu enggak ada Pak. Enggak ada. Coba Bapak sekarang melanggar, panjang urusannya. Kenapa? Enggak lebaran. Itu karena polisinya ngaji rupanya. Orang mudik itu maknanya dalam, pahalanya besar. Maka tradisi Indonesia itu ada yang bagus, ada yang hebat. Tidak semua loh Pak, negeri-negeri di dunia ini punya tradisi yang bagus kayak di Indonesia. Saya mau cerita ini. Saya punya anak yang nomor 2 itu suka sama sejarah. Jadi kalau liburan itu senangnya pergi ke tempat-tempat bersejarah. Ya kalau di Saudi tentu saya bawa ke perang Badar, ke perang Uhud. Di Indonesia ya ke Trowulan, lihat Majapahit, Borobudur, Masjid Ampel, terus saya bawa. Satu ketika dari Prambanan tuh sore saya bilang, nak kita sholat di masjid bersejarah aja. Di mana Abi? Di Masjid Kauman Jogja. Sholat di sana.
Saya kalau ke tempat bersejarah itu biasanya nyewa orang, Pak, pemandu wisata. Karena kan saya enggak tahu ya Borobudur tuh dibangun tahun berapa, batunya ada berapa, disusun kayak apa, kan enggak ngerti saya. Harus orang yang cerita. Begitu masuk Masjid Kauman Jogja, anak saya negor saya, Abi, enggak nyewa orang pemandu wisata masjid ini. Saya bilang sama anak saya, enggak usah nak, kalau masjid itu makanan bapakmu. Wong saya tiap hari ke masjid, tiap waktu ke masjid, apa yang enggak ngerti dari masjid? Masuk saya ke masjid, sholat. Sholat itu di sisi masjid unik, Pak. Di temboknya itu ada ornamen, hiasan. Hiasannya itu buah salak. Bapak tahu salak kan? Ada ini, ya. Ini Pak, salak yang coklat itu gambarnya ditempel di masjid. Anak saya itu kritis, nanya sama saya, Abi, kayaknya ada yang salah di masjid ini. Apa nak? Kok masjid ada gambar salaknya? Kalau mau ada gambar, minimal kurma. Karena anak saya itu kan memahami buah-buahan itu ada agamanya. Ada kan orang yang pohon itu dikasih agama. Di Malang itu dulu ada kiai. Ibu saya itu orang Malang, orang Singosari, orang Jawa. Ayah saya orang Madura, orang Sampang. Akhirnya melahirkan saya tidak bisa bahasa Madura. Karena ibu orang Jawa, jadi di rumah itu bahasanya netral, bahasa Indonesia. Lahir orang kayak tapi saya bahasa Madura paham, Kiai. Ya, jadi jangan coba-coba bohongin saya pakai bahasa Madura. Saya kalau ada orang Madura ngomong 99% paham, 1%-nya tinggal istikharah. 99-nya paham saya. Nah, ketika anak saya bilang, ini Abi kok enggak, saya bilang, enggak usah nak. Sholat saya. Begitu sholat, itu salak. Ada ornamen salak. Dia paham, buah itu yang buah Islam itu kurma. Kayak pohon itu. Saya punya kiai di Singosari itu. Itu depan rumahnya ada pohon cemara. Saya bawa teman saya orang Betawi asli, Pak, yang memandang cemara itu pohonnya orang Kristen. Begitu sampai mau ndak masuk rumah itu, saya tanya kenapa? Ini bener rumah kiai? Bener. Kok ada pohon cemaranya? Emang kenapa dengan pohon cemara? Pohon cemara itu kan pohon Kristen. Kalau pohon ada agamanya, nanti burung gereja ndak bisa jadi mualaf, Pak. Ya, kenapa? Udah nempel namanya burung gereja. Nah, anak saya itu punya paham, kalaupun masjid itu ada lukisan buah-buahan hiasan, mestinya kurma. Kenapa ini kok salah? Saya nggak bisa jawab, Pak. Wah, iya ya, ternyata masjid ini beda. Maka di pengimaman itu banyak abdi dalam, Pak, yang pakai beskap, pakai belangkon itu saya dekati. Mas, saya boleh nanya? Monggo, katanya. Saya tanya, ini kenapa di tempat saya sholat itu dindingnya itu kok ada buah salaknya? Itu abdi dalamnya jawab, oh salak itu Pak, itu ada hadisnya. Saya dengar halak ada hadisnya, saya diam mendadak. Saya lama ngaji hadis, belum pernah ada hadis man akala salakan dahlal jannah, itu ndak ada. Ya buah itu kan kalau ada hadisnya jadi mahal. Kayak kurma itu, kurma ajwah itu kalau kita tanya sama ahli kurma, itu kan bukan kurma yang paling besar, bukan yang paling enak juga. Ada kurma lain yang mungkin lebih besar, lebih manis, lebih enak. Tapi kurma ajwah ada hadisnya. Maka apa-apa tuh kalau ada hadisnya cepat laku. Ya, Bapak kalau ndak ada yang milih jadi lurah, pakai hadis. Barang siapa memilih saya dahlal jannah 7 turunan, insya Allah kepilih, Pak. Anak saya dikasih tahu gitu kaget. Ada hadis salak, ada, Pak. Saya tuh berpikir, ya imma saya yang goblok gitu loh. Ngaji selama ini nggak tahu kalau salak itu ada di kutubus sittah, atau orang ini yang keminter.
Saya tanya, maaf Pak, hadisnya apa ya? Siapa rawinya? Loh, muttafaqun alaih Mas katanya. Saya tambah ngeper, ini orang-orang mana ya? Terus jawab dia, begini Mas, begini Pak, orang bilang sama saya, tempat yang Bapak sholat sama anak Bapak tadi, itu di masa lalu, tempat para kiai sultan di Kesultanan Mataram ngaji. Jadi karena tempat itu dipakai ngaji, kiai dulu untuk mendorong orang supaya rajin datang ke majelis ilmu baca hadis. Hadisnya man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Saya tahu hadis itu, kenapa jadi salah? Kata orang tadi, kalau orang Jawa suruh ngapalin hadis itu kepanjangan, Pak. Tapi begitu dia lihat salak ingat hadis, kan hebat Pak. Orang di Jogja zaman Kesultanan Mataram lihat salak ingat hadis. Kalau saya lihat salak tahu ingat harganya. Ini salak Bangkalan apa salak Pondok, kan begitu. Berarti kan soleh orang itu. Lihat salak ingat hadis. Saya jadi penasaran Pak. Wah, ini berarti semuanya maknanya agama. Keluar saya Pak. Sampai di luar beda lagi Kiai. Di halaman depannya itu, di selasarnya itu, sebelum halaman masjid, itu dari luar. Ornamennya itu wajik. Ibu tahu wajik nggak Bu? Yang manis itu wajik dipotong begitu dijadikan hiasan di situ. Saya tanya lagi sama orang tadi, Mas, ini kenapa wajik? Jawabnya beda. Ini ada ayatnya Pak. Saya pikir ini Quran juz keberapa gitu. Kenapa? 6.236 ayat yang kita baca setiap Ramadan tadarusan. Kan nggak ada wajib itu, nggak ada. Saya tanya, tapi karena saya udah kalah mental, percaya saya. Ayatnya nopo nggih katanya. Begini. Tempat ini dulu itu tempat pengadilan kerajaan Mataram. Jadi semua orang yang berselisih itu diputuskan di serambi masjid. Hakimnya memutuskan di serambi masjid. Saya tanya, apa kaitannya dengan wajib? Ayatnya Mas, waji'a yauma idzim bi jahannam. Ayat tadi biar semua orang ingat. Hakim, kau boleh putuskan yang salah jadi benar, yang salah jadi tambah salah, yang salah jadi benar. Kau permainkan hukum, silahkan. Tapi ingat, nanti hari kiamat, waji'a yauma idzim bi jahannam, dikasih lihat neraka jahanam. Hari itu semuanya menyesal. Saya dengar itu kepikiran, saya akan milih calon presiden 2024 yang akan menaruh wajik-wajik di kantor polisi, yang akan menaruh wajik-wajik di pengadilan, yang akan naruh wajik-wajik di kejaksaan, supaya aparat penegak hukum tahu wajik yang sederhana dulu bisa membuat para hakim ingat akhirat. Kita sudah dikasih macam-macam aturan, itu yang namanya ketangkep tuh nggak kapok-kapok, nggak kapok-kapok. Jadi saya pikir-pikir Kiai ya, itu tradisi Indonesia loh, naruh wajib gitu. Maka Bapak nanti kalau menghadapi penegak hukum, main-main penegak hukumnya, Bapak bawa wajib. Bapak bawa wajib, insya Allah Pak, Bapak tetap dihukum kan gitu. Ya itu luar biasa loh, di depan Masjid Jogja itu. Pohonnya bukan pohon kurma Pak, pohon sawo. Saya tanya, ini kenapa Mas? Pohonnya pohon sawo. Loh, orang itu kalau masuk masjid untuk apa Pak? Ya saya jawab, sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, ya kan harus rata, rapat dan lurus. Imamnya kan ngomong istau, supaya tetap ingat dengan istau itu kasih pohon sawo. Jadi itu tradisi yang bagus Pak. Tradisi kayak begini nih, ini tradisi yang baik betul.
kita tumbuh kembangkan bahwa dengan cara seperti itu kita bisa kenal. Saya jangan sampai kita ketemu di jalanan, berinteraksi lama, setelah lama pakai berantem, baru tahu sama-sama cucunya Raden Ahmad. Ini bahaya ya. Mestinya kalau saling ketemu kan enak. Oh, saudara usaha di sana, saya tidak di sana. Saudara nyalek di situ, ya ndak nyalek juga di tempat yang sama gitu. Nanti ribut. Di Bani Ahmad itu harus kenal semuanya. Begitu kenal semuanya, bersinergi, dan tentu itu membawa sesuatu yang positif. Yang terakhir, Pak, saya mohon maaf Kiai Soleh, ayah saya itu ngasih perintahnya mendadak. Saya itu punya acara di Jakarta, pengajian saya sendiri, Pak. Minggu lalu sudah saya undur karena ayah saya nyuruh saya pergi ke satu tempat. Ya, sekarang mundur lagi. Nanti minggu depan saya ke masjid nggak ada orang kayak Halil Nafis ya. Jadi saya harus ngejar pesawat ke Denpasar. Ya mudah-mudahan terkejar supaya nanti minimal Isya atau jam 9 malam sudah ada di Jakarta. Yang terakhir, Pak, acara silaturahmi ini kan guyup. Guyup itu karena kita tidak membicarakan hal-hal yang sensitif. Ini kan saya ikut juga WhatsApp grup Iqbal ya. WhatsApp grup itu paling rame kalau bicara capres. Kalau bicara iuran Iqbal itu ndak ada suaranya. Ndak ada itu. Kalau usulan ngaji dengan Kiai Afif di mana ngambil sanad itu belum ada yang usul. Tapi kalau dukung-mendukung WhatsApp itu semalam itu jam 1:30 malam, saya baru sampai rumah saya itu jam 2 malam, Pak. Terus mandi ke bandara. Saya lihat ada yang WhatsApp saya enggak, grup Iqbal. Bicaranya enggak jauh-jauh dari Pilpres. Maka ini sekedar berbagi saja, Pak. Pilpres itu masih setahun lagi, Pak. Tapi sholat tahajud nanti malam. Pilpres itu masih setahun lagi. Tapi sholat duha itu ya sekarang enggak mungkin lah, Pak ya. Ya, masa Bapak mau duha di sini kan enggak mungkin. Sholat duha itu besok pagi. Pak. Ayo kita ikuti nasihat hikam itu. Kita itu tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang luar biasa kalau kelakuan kita ini masih biasa-biasa aja. Kita tiap pilpres biasa-biasa aja kan, Pak? Tiap pemilu biasa-biasa saja kan? Makanya persoalan kita dari dulu tuh enggak pernah selesai. Ayo dihitung. Bensin mahal. Kapan bensin itu mahal? Dari saya kecil, itu semua penceramah pidatonya bensin mahal. Masih ingat, Pak? Masih ingat? Kita muda itu teriaknya bensin mahal. Bicara lapangan kerja, pengangguran, itu kan bukan sekarang. Dari zaman saya kecil juga banyak orang nganggur. Kezaliman, hukum, kapan serius di Indonesia? Sama. Hari ini ada netizen teriak-teriak. Kalau belum viral biasanya tidak selesai. Saya alhamdulillah itu Pak Presiden ke Lampung. Saya hampir tiap bulan ke Lampung, Pak. Kalau sudah ceramah di sana, itu bukan capek ceramahnya, capek duduknya. 20 kilo kadang-kadang berjam-jam, Pak, karena jalannya rusak. Begitu masuk di TikTok, ya, makanya TikTok itu mudah-mudahan radhiyallahu anhu itu, wa rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu bisa merubah wajah. Kan sama di Jawa Timur dulu ada buruh namanya Marsinah. Masih ingat, Pak? Masih ingat? Berarti kalau ingat udah tua. Marsinah itu buruh dulu dibunuh kan, Pak? Dibunuh secara zalim kan? Tidak mendapatkan keadilan kan? Karena banyak yang bersuara di koran, maka akhirnya Marsinah dapat keadilan. Di Jawa Tengah ada wartawan namanya Udin, mati. Nggak jelas siapa yang bunuh, tapi beritanya menceritakan tentang ketidakadilan di kabupatennya. Dibunuh, mati, sama. Kalau sama, ayo kita berbuat yang tidak sama. Gimana? Doa. Nih. Kita ini kadang-kadang, apalagi di Jakarta sama Kiai Halil Nafis itu, acara Maulid Nabi itu lebih banyak nyebut nama capres daripada nama Rasulullah.
Saya bilang ini maulid apa kata saya? Maulid cap apa ini kata saya? Bingung kadang-kadang, masih lama Pak. Ributnya luar biasa. Suami istri itu Masya Allah kayak Tom and Jerry. Kita robah Pak. Kita robah sudah. Gimana cara robahnya? Kalau Bapak mau tahu soal politik, tanya sama pakar politik. Mau tahu soal ekonomi, tanya sama pakar ekonomi. Karena Kiai Afif, saya, Kiai Khalil ini dipersepsikan ahli agama, maka bicaranya dari agama. Kalau Bapak tanya sama saya, 2024 milih siapa? Saya jawab, Bapak sekarang sholat, tahajud tiap malam, doa kepada Allah, ya Allah, berikan negeri Indonesia ini pemimpin yang bisa membawa bangsa ini bahagia lahir dan batin. Agama bukan sekedar ilmu yang dipelajari, tetapi yang menjadi warna dan ciri anak bangsa ini. Doanya begitu Pak. Tapi jangan nyebut nama. Kalau doa nyebut nama, itu tim sukses. Tim sukses bagian doa. Tim sukses itu kan kerjanya banyak Pak. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi amplop buat Bapak, ngasih-ngasih Innova ke saya, kan gitu bagian tim sukses. Lah iya beda lah. Masa Bapak mau sama saya? Ya ndak bisa Pak. Sama rata sama rasa tuh PKI. Kalau pesantren tahu kiai itu tontonan. Kalau santrinya ya sudahlah kiloan. Tim sukses itu ada yang tugasnya bagi kaos, bagi amplop, bagi Innova. Jangan-jangan ada tim sukses bagian doa. Coba Bapak doa yang lurus kepada Allah setiap hari. Kalau kesal udah tambahin, mudah-mudahan ya Allah yang mau merusak bangsa ini mudah-mudahan mati sebelum pilpres. Udah itu aja. Selesai. Udah usah ribut panjang doanya. Minta kepada Allah, insya Allah dengan cara itu. Kan dulu kita diajar di pesantren. Ya enggak tahu kalau pesantrennya beda. Dulu saya diajar sama guru saya. Orang yang paling bahagia itu orang yang bisa mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Bu. Kepengen nggak suaminya punya duit sehari 1 miliar? Kepengen? Setiap hari suaminya berangkat kerja cuma dapat 100.000 Pak. Gas mahal, bensin mahal, cabai, walaupun cabai katanya di sini banyak tempat cabai ya. Cabai di Jakarta mahal misalnya, uangnya 100.000 kan tidak cukup. Maka istrinya doakan suaminya, ya Allah, mudah-mudahan suami saya kalau sekarang sehari 100.000, mudah-mudahan sehari 100 juta. Amin. 100 juta tiap hari. 1 bulan 3M. Suaminya bingung. Istri saya minta apa saja sudah saya kasih. Minta mie, bukan cuma saya belikan mie, gerobak-gerobaknya sekalian saya kasih. Minta kopi yang paling mahal, namanya kopi luwak, bukan cuma kopinya, luwaknya, kandangnya saya kasih semua. Duit saya masih banyak. Akhirnya Bu, suami akhir zaman kayak begini nih, mikirnya kalau kemarin kebutuhannya banyak, uangnya kurang. Sekarang uangnya banyak, rumahnya kurang. Nah, apa yang terjadi? Kawin lagi. Yang 3 miliar, saya bukan nuduh ini, tapi saya kayaknya yakin orang wong Serjo kalau sebulan 3 miliar kawin lagi ya. Yakin. Ini kan nggak kawin tuh pilihan cuma 2 Bu. Yang pertama takut, yang kedua nggak punya uang. Kayaknya yang kedua itu yang lebih bener. Kalau ini model saya, nggak tahu kayak Khalil Nafis ini ya. Kalau 3 miliar sebulan, kawin lagi. Bu, doanya diterusin apa di amandemen? Bu, doanya diterusin. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah rezekinya. Kawin 3 Bu. Tambah tahajud sama duha, kawin 4 Bu.
Ibu doa terus, yang 3 dicerai lagi bu, kawin lagi. Saya yakin ya Allah tahu begitu, mendingan 100.000, tapi hati tidak sakit. Kita nih jangan ngatur Allah. Doa, kalau mau pilih pemimpin, pilih sifat-sifatnya, ndak usah. Ini kadang-kadang aneh, mau jadi menteri enggak dapat apa-apa, sama tetangga berantem, enggak nyapa. Di Jakarta itu sampai imam masjid diberhentikan. Saya tanya ke masjid, kok imamnya ganti? Pak, sudah kita pecat. Kenapa? Dia dukung yang sana. Loh, luar biasa. Saya bilang, memangnya yang mecat nanti mau dijadikan apa sama presiden yang jadi? Enggak jadi apa-apa. Panas boleh, semua orang punya pilihan ya, tapi sudahlah. Nanti kalau sudah ada calonnya disahkan sama KPU, anggap saja itu semua orang baik. Tinggal Bapak punya kewajiban milih yang terbaik tanpa mencela orang lain. Kalau begitu damai, doa, adem, insya Allah yang begitu nanti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Soleh sudah ridho ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada setiap kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita anak-anak dari Buju Ahmad ya. Nanti Kiai Holil Nafis itu bagiannya ya. Nanti Kiai Holil Nafis yang bisa berbahasa Madura. Itu ada kearifan lokal, Pak. Jadi ini mudah-mudahan kita nanti seperti pesan guru saya. Guru saya itu bilang gini, nasab itu penting, tapi perilaku itu juga tidak kalah penting. Kalau kamu ingin berbakti kepada orang tua, guru saya itu bilang begini, ij'al man yaroka yad'u liman rabbaka. Kamu jadi orang yang baik. Kalau nanti kamu jadi orang baik, ada orang melihat kamu, yang diingat bukan kamu, tapi bapaknya. Ngelihat bapaknya yang soleh, yang diingat mbahnya. Kalau kita bisa menjadi orang yang seperti itu, maka kita adalah anak yang senantiasa mudawamah birrul walidain. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.